Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Suan beratnya, mengerahkan kekuatan dan memutarnya di telapak tangannya untuk meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya. Menghadapi binatang sihir puncak peringkat 3 ini, Xiaoyan tidak berani menahan kekuatan apapun. Terkadang, sepersekian detik itulah yang berarti perbedaan antara hidup dan mati. Setelah penguasa berat meninggalkan tubuhnya, Xiaoyan merasa lebih ringan dan lebih gesit sementara doqi di dalam tubuhnya mengalir jauh lebih alami. Setelah melarikan diri dari pengekangan, seluruh tubuh Xiaoyan memancarkan kekuatan tak terbatas. Lompatan ringan, Xiaoyan akhirnya tenang dari keadaan panik sebelumnya dan mulai mencari kesempatan untuk melarikan diri. Cakar tajamnya dengan ringan menggores tanah, menggores banyak retakan kecil di tanah yang keras. Amethyst Winged Lion yang kecil melangkah maju sekali lagi, ekor besarnya menghantam tanah dengan keras. Sebuah batu raksasa hancur berkeping-keping dan mengandalkan kekuatan ekornya, Amethyst Winged Lion kecil melompat ke depan sejauh puluhan meter, menerkam ke arah Xiaoyan dengan marah. Sosok besar itu meninggalkan bayangan yang menindas di tanah. Mengangkat kepalanya dan melihat binatang seperti gunung itu, lutut Xiaoyan sedikit menekuk, mengangkat telapak tangannya dan menuju atap lorong, kekuatan isap yang kuat melonjak keluar. Tubuhnya terbang lurus ke atas dan seperti kadal, dia menempel di dinding batu. Memungkinkannya untuk berhenti dan merenung. Energi murni yang ditimbulkan oleh panas di dalam tubuhnya menyebabkan kecepatan Xiaoyan meledak dan pada saat yang sama, memungkinkannya untuk sementara melarikan diri dari mulut singa. Oh ya, apakah ini Amethyst Essence yang baru saja saya telan? Sambil berlari, Xiaoyan tiba-tiba bertanya-tanya. Energi yang kaya, mengeluh dengan takjub, wajah Xiaoyan berubah tiba-tiba. Gelombang panas yang ada di dalam tubuhnya muncul semakin banyak saat dia berlari. Awalnya, Xiaoyan bisa mengandalkan tubuhnya untuk menyerap energi tapi saat tubuhnya mencapai batasnya, gelombang panas di dalam tubuhnya masih terus meningkat. Akhirnya, warna ungu mulai samar-samar muncul di kulit Xiaoyan. Sial, itu hanya beberapa suap, perlu ada banyak energi. Tidak ada tempat untuk meletakkannya di tempat lain. Xiaoyan memarahi. Tubuhnya mulai menjadi sangat panas, menimbulkan sedikit ketakutan di hati Xiaoyan. Pakaian di tubuh Xiaoyan mulai menjadi sangat kering sementara warna merah dan ungu melintas di wajahnya. Membuka mulutnya dan menghirup udara panas berulang kali, Xiaoyan tampak seperti sedang kesal. Mengejar punggung Xiaoyan. Saat Amethyst Winged Lion kecil melihat energi ungu yang mengepul dari tubuh Xiaoyan, amarah di matanya yang mengerikan meningkat pesat. Ini awalnya miliknya, namun sekarang dicuri oleh manusia bodoh ini. Peringkat 3 yang menjaga perimeter luar gua memperlihatkan mulut besar buas mereka ke arahnya. Menatap mulut besar busuk yang sangat dekat, Xiaoyan putus asa. Dengan seluruh tubuhnya yang lemah, dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk membalikkan keadaan lagi. Saat dia menutup matanya dan menunggu kematian, dua pedang yang sangat dingin kis dengan marah ditembakkan dari langit, mengiris dua binatang sihir yang ganas. Saat mata Xiaoyan terbuka sekali lagi, tubuhnya jatuh di tengah-tengah tempat yang lembut dan harum. Membuka matanya dengan sedih, yang dilihat Xiaoyan hanyalah wajah cantik yang cemas. Hal kecil yang mengerikan, sudah berakhir, di luar tubuh, Yunzi, dengan mata tertutup rapat, tiba-tiba berkata. Mengikuti kata-kata Yunzi, tipe angin doqi yang mengelilingi energi berwarna ungu tiba-tiba menerkam yang terakhir. Tampak merasakan bahayanya, kelompok energi berwarna ungu ini tiba-tiba bergetar hebat. Di permukaannya, nyala api berwarna ungu mulai naik, membakar sebagian energi tipe angin yang mengisi padanya. Ini memang sedikit aneh. Transformasi energi berwarna ungu tidak menyebabkan Yunzi terlalu terkejut. Setelah menghela nafas ringan, tipe angin doqi yang dituangkan ke tubuh Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi badai berwarna hijau. Badai itu berputar dengan kecepatan tinggi dan sesaat kemudian, menarik sekelompok api berwarna ungu ke dalamnya.
Seketika, badai berwarna hijau menjadi pusaran angin yang berganti-ganti antara warna hijau dan ungu. Badai terus berputar dengan kecepatan tinggi saat Yunzi mengendalikan kekuatannya dan terus menghilangkan sifat liar dalam energi berwarna ungu. Setelah disingkirkan, benih keliaran akan terlempar keluar oleh badai dan diserbu oleh pasukan Doki tipe angin di luar yang menghancurkannya hampir seketika. Saat badai berputar semakin cepat, warna ungu di dalam campuran hijau dan ungu mulai memudar hingga tidak menimbulkan ancaman. Tiba-tiba, badai berhenti berputar dan berangsur-angsur menghilang. Setelah badai menghilang, api ungu pucat muncul di tubuh Xiao Yan. Merah cerah muncul di wajahnya saat dia melakukannya. Mengikuti tarikan dari jarinya, tubuh memikat yang tampaknya telah diukir dari batu giok yang indah terungkap di hutan lebat. Setelah melepas pakaiannya dengan elegan, Yunzi dengan lembut melepas rompi logam berwarna biru yang memiliki cahaya aneh mengalir di atasnya. Begitu dia melakukannya, dia buru-buru mengenakan pakaiannya sambil memasang ekspresi malu-malu. Membawa rompi logam dengan kedua tangan, Yunzi dengan hati-hati melipatnya dan meletakkannya di samping Xiao Yan yang sedang tidur. Dengan suara lembut, dia bergumam, "Rompi inti laut ini dibuat dari logam aneh yang dibuat di dalam perut paus biru ekor 3, monster laut peringkat 6. Kekuatan pertahanannya ditentukan oleh kekuatan pemiliknya. Meskipun kekuatan Anda hanya sebesar doze, bahkan serangan dosi tidak dapat dengan mudah menyakiti Anda. Anda telah membantu saya beberapa kali, jadi pertimbangkan ini sebagai hadiah Anda." Petik 2. Setelah menempatkan rompi dengan benar, Yunzi memiringkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia kemudian mengeluarkan 2 gulungan dari cincin penyimpanannya, meletakkannya di rompi dan berkata dengan lembut, "Ini adalah gulungan yang berisi metode Ki atribut api Suan tinggi dan teknik Do tingkat Suan tengah. Saya berharap ini akan membantu Anda di masa depan." Petik 2. Begitu dia meletakkan barang-barang itu dengan aman, Yunzi berdiri di samping Xiao Yan. Mata cantiknya merasakan perasaan yang tidak diketahui. Dia menatap wajah pemuda lembut dan tampan itu dan senyum pahit tak berdaya tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik. "Setelah berlatih sendirian selama bertahun-tahun, saya tidak menyangka pemuda ini. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan, nak." Sambil mendesah lembut, Yunzi menurunkan tubuhnya dan dengan lembut mematuk bibirnya di dahi Xiao Yan. Sayap hijau di belakangnya mengepak dan dia dengan anggun menyapu langit. Di permukaan rumput, aroma samar tetap ada tapi keindahannya sudah pergi. Esens itu. Petik 2. Hanya 2 bintang. Setidaknya wanita itu bukan idiot. Jika dia membantumu menerobos ke Dosi, akan ada masalah besar. Kata Yao Lao tanpa emosi. Apa artinya? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Energi dalam ametis esens memang kaya. Namun kekuatan itu terlalu tirani. Meskipun wanita itu sudah memperbaikinya sekali, jika Anda membiarkan api ungu meningkatkan kekuatan Anda saat ini, pusaran Ki di dalam tubuh Anda hanya akan mengembang dan meledak. Singa bersayap ametis mampu menaikkan seluruh peringkat setelah memakannya karena tubuh fisik mereka sangat kuat, sehingga mereka tidak memiliki alasan untuk takut dimangsa oleh api ungu. Tapi kamu, jika kamu mengandalkan api ungu untuk naik ke level Dosi, aku khawatir kamu akan langsung terbakar menjadi tumpukan abu oleh api ungu. Kata Yao Lao sambil tertawa. Menyeka keringat dingin, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa bahkan hal-hal yang baik tidak dapat dikonsumsi secara acak. Tidak peduli seberapa bagus itu, jika tubuh manusia tidak dapat menahannya, itu hanya akan menjadi racun. Meskipun saat ini, di bawah bantuan tekanannya, kamu hanya mengangkat 2 bintang, kecepatan ini masih membuatku sedikit khawatir. Wanita ini pasti bisa mengacaukan segalanya. Jenis pelatihan melompat ini memiliki banyak kekurangan. Sambil menggelengkan kepalanya, Yao Lao merenung, berbicara lagi, dalam bulan ini, kamu harus berkemah di dalam Gunung Magic Beast dan setiap hari kamu harus memburu 5 atau lebih Magic Beast peringkat 1.
Hanya melalui pertempuran doki di dalam tubuh Anda bisa menjadi sekuat dan sekuat sebelumnya. Jika tidak, ketika kami menemukan api surgawi di masa depan, Anda tidak akan memiliki kualifikasi untuk melahapnya. Petik 2. Menyelamatkan nyawanya. Sosok manusia itu bergegas keluar dari Ice Energy dan melihat Frost Unicorn Wolf yang sedang kabur dengan putus asa. Kakinya tiba-tiba berputar dengan aneh sebelum menginjak tanah lagi sementara dia dengan lembut berteriak dari mulutnya, langkah meledak. Mengiringi teriakan itu, cahaya kuning pucat benar-benar muncul dari kaki sosok manusia itu dan dengan kaki kuning yang bersinar ringan, dia dengan keras menginjak tanah. Pada saat itu, ledakan seperti suara terdengar dari tempat kaki bersentuhan dengan tanah. Di saat yang sama, sosok itu menyerbu keluar dengan kecepatan gila seperti anak panah yang meninggalkan busur, sedikit sulit dipercaya. Mengikuti langkah itu, sosok itu mengambil beberapa langkah lagi dan setiap kali kakinya mendarat, akan ada ledakan seperti suara. 8 suara terdengar, 8 langkah. Dengan hanya 8 langkah itu, sosok itu benar-benar melampaui Frost Unicorn Wolf yang dikenal dengan kecepatannya. Melompati Frost Unicorn Wolf, sosok itu memutar tubuhnya dan dengan kejam meninju kepala serigala. Pada saat itu, kecepatan Frost Unicorn Wolf terhenti dan dengan suara teredam, kepala serigala yang tangguh itu meledak dan melesat ke segala arah. Hanya menggunakan satu pukulan untuk menetralkan Frost Unicorn Wolf, sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan tampilan pemuda yang jelas dan tampan. Itu Xiaoyan yang sedang berlatih di pegunungan. Xiaoyan hari ini, dibandingkan dengan sebulan yang lalu, memiliki perasaan kuat tambahan padanya dan ada perasaan berdarah yang meresap ke tubuhnya. Jelas, harus berburu 5 atau lebih binatang ajaib setiap hari membuat Xiaoyan baru. Setelah melalui pertumpahan darah, siapapun juga akan mengalami semacam perubahan. Setelah sebulan berburu dan berlatih, doki di dalam tubuh Xiaoyan yang membuat Yao Lao sedikit khawatir akhirnya menjadi mantap dan tenang. Benang energi yang berasal dari Amethyst Essence disempurnakan oleh Xiaoyan beberapa kali ke pusaran Qi di perut bagian bawahnya dan hanya setelah menyusut hampir setengahnya, pemurnian akhirnya berhenti. Meskipun pusaran Qi tampak seperti menyusut, Xiaoyan jelas mengerti bahwa saat ini dia jauh melampaui dirinya dari sebulan yang lalu. Selama bulan ini, Xiaoyan melatih teknik Do peringkat Suan Tengah yang ditinggalkan Yunzi di salah satu gulungan, dan keterampilan ini adalah langkah-langkah meledak yang baru saja digunakan Xiaoyan. Seperti namanya, ini adalah jenis teknik Do yang mengandalkan momentum dari ledakan energi untuk meningkatkan kecepatan dan untuk benda ini, Xiaoyan cukup tertarik dan mempelajarinya. Namun, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia paling bisa memanfaatkan 10 langkah-langkah meledak, lagi-lagi tidak mungkin. Namun meski begitu, langkah meledak memiliki kontribusi besar untuk misi berburu Xiaoyan di bulan ini. Yunzi meninggalkan 2 gulungan, satu adalah metode Qi dan yang lainnya adalah teknik Do tetapi Xiaoyan hanya mempelajari teknik Do, langkah-langkah meledak. Metode Qi lainnya tidak berguna bagi Xiaoyan yang telah mempelajari mantra api dan karena itu, Xiaoyan hanya bisa meninggalkannya dengan dingin tanpa pengawasan di dalam ring. Secara keseluruhan, bulan pelatihan ini melipat gandakan kemampuan total Xiaoyan dan tanpa batasan atau batasan apapun, mengalahkan Do Si Bintang 2 bukanlah hal yang mustahil. Setelah akhir bulan, Xiaoyan tinggal di dalam pegunungan binatang ajaib selama beberapa hari dan dalam kondisi sempurna, membunuh binatang ajaib peringkat 2, menggunakannya untuk mengukur buah dari pelatihannya. Setelah mengukur kemampuannya saat ini, pikiran Xiaoyan mengembara ke wajah tegas seorang pria paruh baya. Orang itulah yang memaksanya memasuki kedalaman pegunungan binatang ajaib beberapa bulan sebelumnya. Dan sekarang, mungkin waktu terbaik untuk membalas dendam. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.